Makan bubur sudah basi, ditemani Dujalani. Cakep! Selamat datang di seksi seputar edukasi tentang profesi hakim masa kini. Halo semua, selamat datang di seksi seputar edukasi tentang hakim masa kini. Nah, di episode pertama kita nih kali ini, kenalin aku Carla dan aku akan menjadi host yang memandu jalannya podcast kali ini, episode kali ini. Nah, sekarang aku seperti yang bisa kalian lihat udah ditemenin sama dua perempuan yang cantik-cantik nih. Kira-kira mbak-mbak ini siapa sih? Boleh kenalan dulu kali ya. Hai guys, perkenalkan nama aku Bernicia Angelica. Halo semuanya, nama aku Clara Diana dan kami berdua adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sedang menjalani semester 6 nih. Wah, keren banget loh ini mahasiswa loh ini. Supaya lebih akrab, aku panggil Mbak Cia dan Mbak Clara aja kali ya, nggak apa kan? Banget. Oke, jadi singkat aja nih, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai pro dan kontra peradilan online di masa pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, sekarang kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama. Oke, sebelum kita menggali secara lebih dalam nih, apa sih isi peradilan online itu seperti apa sih? Kita boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin awal mula adanya peradilan online di Indonesia tuh kenapa sih, bagaimana bisa ada? Ya, jadi kan sebenarnya karena kan situasi ini sedang COVID, kemudian juga udah mengikuti perkembangan zaman. Nah, sistem peradilan di Indonesia ini sendiri juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi menggunakan sistem elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-court. Nah, di court ini merupakan salah satu fondasi gitu ya, peradilan pertama di Indonesia yang menggunakan sistem elektronik, di mana pertama-tamanya di Indonesia ini ada 17 pilot project, yaitu pengadilan negeri yang dijadikan percontohan. Ini berdasarkan keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung di nomor 305 tahun 2018. Kemudian akhirnya di tanggal 19 Agustus di tahun 2019 itu dikeluarkanlah Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyempurnakan Perma nomor 3 tahun 2018, di mana di dalam Perma nomor 1 tahun 2019 ini mencabut dan juga menyatakan tidak berlaku Perma nomor 3 tahun 2018. Namun Perma nomor 3 tahun 2018 ini sebenarnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Itu, Mbak. Oh begitu ya, berarti awal mulanya dari tahun 2018 ya. Masih tergolong baru juga ya berarti Baru ya. banget. Oke, berarti tadi kan Mbak Cia udah sempat bilang tentang Perma yang tahun 2018 dan Perma yang tahun 2019 gitu kan. Mungkin dari antara Perma nomor 3 tahun 2018 dan Perma nomor 1 tahun 2019 ini perbedaannya tuh apa aja sih, dan apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, dan dalam pengaplikasiannya tuh bagaimana ya? Mungkin antara Mbak Clara atau Mbak Cia. Nah, jadi perbedaan antara kedua Perma ini sebenarnya nggak terlalu signifikan karena Perma 1 tahun 2019 itu kan menyempurnakan dari Perma 3 tahun 2018, di mana di Perma 3 2018 itu masih sangat kecil gitu ruang lingkupnya karena cuma ada e-filing, iskum, terus pengiriman dokumen secara elektronik dan juga e-summons. Sedangkan di Perma nomor 1 tahun 2019 itu lebih luas lagi nih ruang lingkupnya, di mana e-filing itu pendaftaran perkara secara elektronik dia udah bisa nih mendaftarkan juga upaya hukum sekaligus di elektronik itu. Lalu adanya e-payment atau iskum itu nggak terlalu berbeda sih dari antara Perma 1 sama Perma 3 tahun 2018. Lalu ada juga pengiriman dokumen secara elektronik, di mana di sini para pihak bisa mengirimkan dokumen tersebut beserta bukti surat melalui dokumen elektronik. Lalu selanjutnya itu ada juga e-summons pemanggilan elektronik, di mana di Perma 3 2018 masih menggunakan domisili alamat rumah, sedangkan adanya persidangan online ini hanya menggunakan alamat email yang terverifikasi pada saat mendaftar perkara sebelumnya. Lalu ada juga e-litigation, di mana ini baru nih di Perma 1 tahun 2019 karena bukan hanya pendaftaran saja nih yang bisa dilakukan secara online, melainkan persidangannya juga bisa dilakukan secara online seperti itu. Ini bisa ditambah dari Mbak Cia. Oh, kalau mungkin dari aku tambahannya terkait dengan persetujuan dari penggugat dan juga tergugat, di mana di Perma 1 tahun 2019 ini hakim kan pada awalnya akan menanyakan terlebih dahulu gitu apakah baik pihak
penggugat ataupun tergugat itu setuju nggak kalau misalkan persidangan ini dijalankannya itu secara online. Nah, apabila pihak tergugat itu tidak setuju persidangan ini dijalankan secara online ataupun elektronik, maka tidak bisa gitu dilanjutkan secara elektronik. Namun kalau untuk penggugat, sebenarnya penggugat itu sudah dianggap memberikan persetujuan ketika penggugat itu telah mendaftarkan perkara ini di persidangan. Kemudian untuk tahap jawab menjawab itu kan seperti kita tahu juga ya, di sebelum adanya persidangan online ini kan memang sudah ada diberikan hak gitu kan kepada pihak penggugat maupun tergugat. Kemudian selanjutnya untuk tahap jawab menjawab itu kan memang merupakan hak dari pihak penggugat maupun juga tergugat gitu ya. Kemudian untuk jadwal persidangan dari tahap jawab menjawab replik duplik ini ditetapkannya oleh hakim ataupun hakim ketua dan nantinya akan dimasukkan ke dalam SIP atau sistem informasi pengadilan. Nantinya di situ pihak penggugat dan juga pihak tergugat itu dapat mengupload berkas-berkas yang memang diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila mereka mungkin apabila mereka tidak memasukkan data-data ataupun berkas-berkas yang diperlukan, itu artinya mereka ya memang tidak menggunakan haknya saja gitu. Kemudian untuk pihak ketiga di sistem elektronik peradilan elektronik ini itu juga ada gitu. Jadi untuk pihak ketiga ini harus tetap mengikuti prosedur sesuai yang ditentukan di dalam Perma nomor 1 tahun 2019 gitu untuk kebutuhan-kebutuhan terkait berkas-berkas yang akan diberikan itu juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Kemudian untuk pembuktian ini juga dapat dilakukan secara jarak jauh apabila memang biar memang baik pihak penggugat maupun pihak tergugat itu udah sama-sama tahu kalau memang pembuktian baik dari keterangan saksi ataupun ahli itu memang dapat dilakukan secara jarak jauh. Nah, selanjutnya untuk putusan ini kan nantinya dibacakan oleh hakim dan juga ataupun hakim ketua gitu ya. Jadi di putusan ini nanti ditandainya dengan diberikan salinan putusan ataupun penetapan baik kepada pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Ketika salinan ini sudah disampaikan kepada pihak penggugat ataupun tergugat, artinya itu mereka dianggap sudah hadir dalam persidangan itu. Dan itu juga menandakan bahwa asas peradilan yang terbuka untuk umum itu sudah dapat diterapkan karena jadwal-jadwal persidangan kan juga dimasukkan ke dalam SIP gitu ya sama hakim ataupun hakim ketuanya gitu. Kemudian untuk tanda tangan elektronik ya putusan penetapan ataupun salinan putusan ataupun penetapan itu kan membutuhkan tanda tangan elektronik. Di sini tanda tangan elektronik gunanya untuk memverifikasi dan juga mengautentifikasi data-data identitas dari para pihaknya, begitu juga dengan informasi elektronik yang disampaikan di dalam putusan tersebut. Nah, selanjutnya di Perma ini juga mengatur terkait dengan siapa saja gitu yang bisa menggunakan sistem peradilan online ini. Jadi yang membedakan juga dari Perma 1 tahun 2019 ini terkait dengan penggunaan layanan administrasinya, di mana tidak hanya terbatas hanya advokat saja karena di Perma 3 tahun 2018 kan lebih terbatas. Nah, di sini tuh diperluas bisa TNI, Polri, kemudian ada Kejaksaan RI, direksi ataupun pengurus, kemudian juga in-house lawyer yang ditunjuk ataupun kuasa hukum yang insidentil dan juga biro hukum pemerintah itu juga bisa dapat menggunakan sistem peradilan elektronik ini. Seperti itu. Oke, wah berarti kalau boleh aku perjelas lagi sebenarnya Perma tahun 2019 itu menyempurnakan ya Perma. Iya, benar-benar menyempurnakan. Oke, mungkin tadi kan dalam ruang lingkup perdata ya. Untuk pidana kira-kira bagaimana? Apakah ada pengaturan tentang sidang online juga atau bagaimana ya? Jadi kalau untuk perkara pidana sendiri itu ada persidangan online dan diatur di Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik atau disebutnya Perma litigasi pidana. Dimana nih awal mula Perma 4 2020 ini diawali dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 di awal Maret. Lalu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2020 di mana untuk memperkecil supaya tidak adanya persidangan di Mahkamah Agung itu sendiri agar melindungi Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya agar COVID-19 ini tidak makin menyebar. Kemudian mungkin secara spesifiknya tadinya tuh sempat ada kekosongan hukum. Mungkin kalau misalkan di perdata kita tahu ada e-court, ada litigation, udah ada pengaturan
aturannya. Nah, di pidana ini akhirnya Mahkamah Agung itu membentuk kelompok kerja, di mana ketua dari kelompok kerja ini akhirnya membentuk tim regulasi itu di sekitar di bulan Mei 2020 sampai akhirnya keluarlah Perma 4 tahun 2020 ini yang kita kenal dengan Perma Litigasi Pidana kayak gitu. Wah, berarti lebih baru lagi nih ya 2020. Tadi 2018 aja udah baru toh. Sekarang nih pidana 2020 baru keluar. Kayak berarti secara garis besar nih itu permanya mengatur tentang apa aja sih? Kalau boleh dijelaskan untuk perma pidana. Jadi perma ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar mereka bisa berperkara dengan biaya yang ringan dan persidangan yang sederhana, dan juga ada kondisi-kondisi tertentu nih seperti sekarang COVID-19 mereka tetap bisa menyelesaikannya perkara secara elektronik karena kan COVID-19 ini membuat kita semua di rumah ya dan tidak bisa kemana-mana. Jadi dengan adanya Perma 4 tahun 2020 ini menguntungkan kita yang mau berperkara nih ke pengadilan agar bisa di rumah aja tapi tetap bisa mengikuti persidangan. Seperti itu sih. Oke, nah langsung aja kali ya kita masuk ke pro kontra masing-masing perma nih. Mungkin boleh sebelum kita ke Perma 4 nomor tahun 2020, kita ke yang tahun 2019 dulu nih, Perma 1 tahun 2019. Pro kontranya gimana sih? Mungkin aku dulu kali ya. Jadi kan court ini memang sebenarnya mempermudah, kemudian juga mengurangi biaya, karena kan biaya panjar sendiri itu jauh lebih murah, karena kan untuk pemanggilan pihak-pihaknya aja hanya bisa lewat WhatsApp, email, telepon gitu. Nah, kemudian untuk memulai e-court ini sendiri, dari pengadilan ini biasanya menyiapkan satu PC sebagai sarana gitulah ini buat e-court gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir juga kontranya ya mungkin untuk kemajuan teknologi ini kan belum bisa dilakukan secara merata ya di seluruh Indonesia. Untuk sinyal sendiri, kemudian juga semisalnya di Pengadilan Negeri Sambas itu tuh letaknya dekat sama hutan. Dan ya sudah bisa kita bayangkan saja gitu kan, untuk sinyalnya sendiri, koneksinya juga pasti sangat-sangat sulit di sana. Berbeda juga dengan mungkin kayak Pengadilan Negeri Pontianak yang letaknya tuh di kota. Namun di Pengadilan Negeri Pontianak sendiri itu juga apabila koneksi internet tiba-tiba terputus, itu juga petugas IT-nya juga masih belum tersedia gitu. Sebenarnya jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan di daerah pedalaman sulit banget koneksinya, tapi di kota pun juga masih mengalami kendala gitu sih kalau aku. Mungkin yang Perma satu lagi nih, Kak Clara, yang nomor 4 tahun 2020. Nah, sebelum ke Perma itu mau nambahin aja nih Oh ya, iya, tentang boleh dong. 1 tahun 2019. Boleh banget. Nah, di mana persidangan online ini berbeda nih dengan mediasi, di mana mediasi ini masih harus diwajibkan para pihak itu ke pengadilan langsung untuk melakukan mediasi. Nah, tapi terdapat pengecualian untuk pihak yang berada di luar negeri, di mana bisa dilakukan melalui Zoom. Lalu juga para advokat dan para pihak lain itu masih sangat minim ya untuk melaksanakan litigasi ini, karena pengetahuan akan teknologinya masih kurang, dan juga kurangnya juga nih sosialisasi di dalam pengadilannya itu sendiri. Lalu juga sarana dan prasarannya seperti komputer, audio visual yang untuk supaya lebih jelas terdengar suaranya itu juga masih kurang nih di pengadilan yang mengadakan litigasi. Nah, untuk dokumen juga masih kurangnya dikasih nih di SIPP seperti itu. Oke, berarti kan tadi itu yang perdata ya, pro kontranya. Berarti untuk yang sidang pidana elektronik nih, gimana sih, ada pro kontranya juga bagaimana? Untuk kontra sendiri dari Perma nomor 4 tahun 2020 ini, para advokat nih mengajukan keberatan apabila terdakwa yang hadir dalam persidangan online tidak didampingi langsung oleh pengacaranya atau penasihat hukumnya, dan juga mereka mempertanyakan nih bagaimana sih pemenuhan hak atas peradilan yang adil untuk terdakwanya itu sendiri, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kelebihannya atau pro-nya nih dari Perma 4 tahun 2020, di mana jaksa hakim merasa lebih nyaman, karena kan peradilan biasanya ada masa banyak kan, di mana pandemi ini kan harus meminimalisir adanya masa. Jadi peradilan secara elektronik itu dianggap menguntungkan agar tidak ada banyaknya masa seperti itu.
Wah, berarti banyak sekali ya informasi baru yang kita dapatkan nih dari topik kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat juga nih buka permanya, hari ini langsung berasa pinter kali ya. Terima kasih karena Mbak Cia dan Mbak Clara ini. Oke, jadi mungkin untuk episode pertama kita cukup sampai sini ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Cia dan Mbak Clara juga yang udah memberikan banyak sekali informasi baru nih untuk kita semua. Terima kasih udah nonton sampai di sini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Hai, makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton episode kami selanjutnya ya. Dadah.